Sebulan kemudian, Anton membeli mobil dan sepeda motor sekaligus dengan cara cash. Tadinya, Anton hanya ingin membeli mobil saja, karena Siva sudah maksa minta dibelikan. Tapi tidak lama kemudian, lagi-lagi Siva meminta dibelikan sepeda motor. Biar dirinya berangkat sekolah tidak perlu diantar jemput lagi. Ditambah jika Anton sibuk, pasti dia akan nyuruh Siva naik angkot. Akhirnya Anton pun mengiyakan. Toh dirinya bekerja keras seperti ini juga demi masa depan dan demi kebahagiaan adik satu-satunya itu. Hanya saja, Anton hanya mengajari Siva naik sepeda motor, tidak untuk mobil, karena umur Siva yang masih di bawah umur. Dan kini, Anton tidak perlu lagi naik sepeda motor bututnya. Namun, walaupun nggak dipakai, tetap sepeda motor itu dirawat oleh Pak Subur dan ditaruh di samping rumah. Karena bagaimanapun, itu adalah sepeda motor kenang-kenangan dari almarhum ayahnya. "Kak, jalan-jalan yuk, naik mobil," ajak Siva setelah semua karyawan pada pulang karena ini memang sudah jam 4:30 sore. Hanya Ivan aja yang kadang menginap di rumah Anton dan tidurnya di ruang tamu. Tapi kadang, ia pulang ke rumahnya sendiri. "Iya bentar, kakak ganti baju dulu," ucap Anton. "Dah ya." Sore ini mereka pun jalan naik mobil yang baru dibeli oleh Anton tadi pagi. Dan saat mereka melewati para bapak-bapak dan para emak-emak, lagi-lagi mereka jadi bahan omongan. "Enak ya Anton sekarang, sudah punya rumah mewah, punya kolam renang, punya asisten rumah tangga, usaha, punya karyawan, dan sekarang punya mobil dan sepeda motor lagi. Dan katanya sih aku denger-denger, dia beli cash. Dulu dia jadi anak laki-laki miskin dan pengangguran. Sekarang dia jadi terkenal jadi laki-laki tampan dan mapan. Aku harap dia jadi menantuku kelak. Aku pasti bahagia jika anakku menikah dengannya. Masa depannya akan terjamin. Walaupun dia lulusan SMA, tapi dia sudah punya usaha sendiri. Anakku sudah lulus sarjana. Kerjaannya cuma sebagai staf biasa di kantor. Gajinya pun cuma 1,5 juta per bulan. Buat cicil sepeda motor per bulan 500 ribu. Yang 1 juta cuma cukup buat kehidupan dia. Aku yang nyekolahin dia sampai tinggi, malah gak dapet apa-apa. Jangankan ngasih uang tiap bulan, ngasih martabak tiap ada gajian pun tidak pernah. Andai anakku itu Anton, pasti aku sangat senang banget. Dulu dia dibenci dan dihina. Siapa sangka, sekarang banyak yang menginginkannya untuk menjadi menantunya. Dulu dibuang, sekarang disayang-sayang. Banyak yang memujinya. Aku harap kelak aku menikah dengannya. Aku soleh, tampan, mapan, adiknya yang disayang banget, apalagi istrinya. Oh, aku nyesel dulu pernah hina-hina dia dan pacaran sama Dodi. Nggak taunya dia punya gayanya aja orang kaya, tapi dompetnya kosong. Walaupun dia kaya, tapi dia nggak sombong. Bahkan, ia diam-diam sering bantu orang-orang yang kesusahan. Kamu kata siapa? Dulu istrinya Yoyon dibantu biaya sesar. Terus Dewa anaknya Pak Broto dibantu biaya berobat yang tidak sedikit. Terus memberikan kerjaan untuk Pak Subur yang dulu terkenal dengan sebutan si tukang gali kubur. Terus ngasih pekerjaan ke Ibu Fatma yang terkenal dengan janda si buruh cuci. Lalu bantu Ibu Imah yang kecelakaan dan harus berobat. Lalu bantu Pak Fatih yang kerjaannya hanya tukang becak. Aku denger-denger dari istrinya Pak Fatih sendiri. Kalau Anton sudah membayar lunas biaya sekolah anaknya, Pak Fatih sampai SMA. Terus Ibu Nila yang suaminya sakit juga dikasih uang 3 juta buat berobat. Lalu Mak Iem yang tinggal bersama suaminya dan nggak diurus oleh anak-anaknya, itu setiap minggu Anton sering mengirim uang 500 ribu dan juga beras, minyak, telur, gula dan apalagi ya lupa. Lalu Anton juga menyumbangkan ke masjid sebesar 10 juta. Ini aku tahu dari Pak Salam. Dia kan pengelola masjid. Anton menitipkan uang itu kepada Pak Salam. Gila nggak? Betapa banyak uang yang dia pegang sampai bisa menghambur-hamburkan gitu. Astaga, aku malah baru tahu masalah ini. Aku nggak nyangka Anton mau membantu orang-orang yang susah. Mungkin karena selama ini dia sering bantu orang, makanya rezekinya ngalir terus. Dia memang laki-laki yang beda dengan yang lain. Jika yang lain sibuk, gaya-gayaan, suka ngabisin duit orang tuanya, dia mah beda. Dia sibuk bekerja untuk membahagiakan adiknya dan masa depannya. Dan lihatlah sekarang, dia sudah enak hidupnya. Dia itu nggak banyak omong, walaupun orang menghina dia pun, dia memilih diam tidak membalasnya.
Mungkin karena dia ingin membuktikan bahwa apa yang selama ini kita omongin itu salah. Dan membuktikannya seperti sekarang. Kalau aku jadi dia, saat aku dihina, mungkin aku akan membela diri aku sendiri dan menjelaskan. Tapi bahkan dia bisa tersenyum kepada orang-orang yang menghinanya. Bahkan dia masih mau membantu orang yang sudah memaki dia habis-habisan. Bukankah itu membuktikan dia itu laki-laki yang sempurna? Andai aku punya anak perempuan, pasti aku akan melamar dia untuk anakku. Dan seperti biasanya, Anton akan jadi bahan omongan melebihi para artis yang kini lagi booming. Walaupun Anton bukan artis, tapi sekarang banyak para mama dan para gadis-gadis serta para janda yang menginginkan dirinya. Tapi tentu, tidak mudah untuk bisa menjadi istrinya, karena Anton mempunyai kriteria sendiri untuk menjadi pendamping hidupnya dan menjadi ibu dari